Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Jumpa lagi bersama kami, channel mekanik di sini ya. Channel yang membahas seputar keluhan sepeda motor ya. Bagi yang menonton dan sudah subscribe dan sudah share untuk video-video kami ucapkan selamat bergabung dan kami ucapkan dan doakan supaya sehat walafiat, dilancarkan rezeki, amin Allahumma amin. Kali ini satu unit Lexi ya, Yamaha Lexi, dimana motor suara kasar. Keluhan awal motor kasar, suaranya kasar. Sudah 1 bulanan informasi dari pemilik ya untuk info suara seperti ini. Oke, sudah coba setelkan suaranya ini ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini motor riwayat yang kita gali dari, atau istilahnya info yang kita gali dari pemiliknya, sudah mengalami pergantian bearing camshaft, dan juga pernah kejadian motor air radiator bercampur dengan oli mesin ya. Nah, itu riwayat-riwayat yang sudah ada, dan itu informasi yang digali dari pemilik kendaraan. Nah, ini kasus ini kita coba tangani kembali ya, dan istilahnya suara kasar seperti ini kita coba tangani. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya ya. Semoga kita tidak dibuat sulit. Semoga ini langsung kita temukan masalahnya dari mana. Lanjut ke pemeriksaan dan bongkaran. Kita serahkan ke teknisi kita. Oke, lanjut ke proses pembongkaran ya. Untuk cover-cover terlebih dahulu, dan bagasi jok juga kita lepas untuk mempermudah akses mekanik untuk menuju bagian engine. Oke ya, ini juga sudah ada kelihatan penampakan mesin sangat kotor ya untuk permukaan mesin, dan juga terlihat ada sedikit rembesan-rembesan atau sisa-sisa rembesan oli ya teman-teman. Oke, di sini ini sangat kotor karena memang mungkin jarang dilakukan pembersihan untuk bagian engine. Oke teman-teman ya, ini kita proses pelepasan bagian dari water pump atau pompa air, dan turunkan juga air radiatornya. Pelepasan bagian kop head. Oke, itu penampakan dari engine-nya. Ini teman-teman, penampakan dari dalamannya. Kita cek dan kita periksa suara kasarnya itu penyebab dari mana. Ini kita tahap analisa ya. Untuk menganalisa suara kasar itu kita ada 3 faktor yang harus kita selalu jadi dasar awal ya. Dimana suara kasar itu bisa muncul dari suara yang berputar ya, yang gesekan, dan yang berbenturan ya. Untuk yang gesekan biasanya kita ke arah silinder dan piston. Untuk yang berputar itu bagian bearing. Untuk yang benturan itu dilihat dari bagian pelatuk klep dan klepnya atau setelan klepnya ya. Itu dasar awal landasan kita dalam suatu penanganan kasus mesin suara kasar. Itu dasar yang harus kita jadikan pedoman, dimana kita belum mengetahui sumber masalahnya ya, dan kita berlandasan dari itu. Oke, kita lepas bagian dari gigi camnya teman-teman. Dan ingat, untuk melepas gigi cam teman-teman, atau istilahnya melepas rantai cam, teman-teman diinformasikan atau dibiasakan untuk
di posisi top terlebih dahulu supaya aman terkendali ya teman-teman. Ini supaya bagian klepnya berada di posisi tertutup lah seperti itu. Oke, ini kita periksa bagian dari bearing camnya. Ini ya teman-teman. Ini yang kita curigai sementara ini. Oke. Ini unit Lexi ya. Jika teman-teman ada suara kasar, yuk kita tonton video kami. Oke teman-teman, untuk lebih pastinya kita harus lepas dulu bagian headnya. Untuk melepas head, tentunya kita harus melepas bagian-bagian terkait, terutama hal-hal yang bisa menghambat atau menghalangi ya. Intinya ini yuk kita lepas bagian termostat AC. Nah, ini kita juga lepas semuanya, karena memang itu dia dudukannya ada di bagian headnya. Kita lepas ya. Untuk indikasi dan kecurigaan awal atau diagnosa awal, masalah muncul itu dari bagian yang berputar. Kita curiga ke bagian bearing yang ada di bagian cam atau noken as. Oke, ini sudah kita lepas untuk bagian dari termostat AC-nya. Oke, dilanjut ke bagian pelepasan bagian head ya teman-teman. Kita periksa juga bagian pistonnya. Ini dikhawatirkan ada baret atau adanya bagian piston yang sudah tidak rata untuk dinding silindernya. Jadi otomatis kita juga langsung pembongkaran bagian head. Oke, ini bagian unit headnya teman-teman. Ini yang tadi kita curigai ini. Nah teman-teman, kita lihat secara visual ya. Nah untuk bagian bearing cam ya, untuk bagian bearing cam kita lihat secara visual, dan ini nah kita lihat ya, untuk ini bagian dari gotrinya. Nah masalahnya di sini kita langsung saja bisa temukan untuk awal atau kecurigaan kita. Ini bearingnya sudah tidak ada satu nih. Dan ini juga sudah tidak ada bagian dari pengikatnya. Ini masalah sudah dipastikan dari sini, tapi juga kita pastikan untuk bagian dari silinder juga kita pastikan tidak ada kendala ya, ataupun kita periksa juga. Oke, jadi pastinya ini bearing noken as atau bearing cap sudah rusak. Oke, kita lepas bagian dari silinder ya. Oke, silindernya masih oke ya, untuk silinder masih oke. Untuk piston sudah ada kelihatan aus ya untuk di bagian pistonnya. Nah teman-teman juga bisa lihat. Nah di sini ini sudah ada aus seperti itu. Jadi langkah baiknya jika ada pembongkaran seperti ini, teman-teman silahkan langsung tawarkan saja untuk ke pemiliknya, karena untuk antisipasi sekalian bongkar, dan kalau istilahnya nanti bongkar kembali nambah lagi biaya pembongkaran. Jadi disarankan ditawarkan saja dan diinformasikan saja. Untuk unit atau istilahnya piston masih bisa dipakai, cuma memang batas usia pakainya pasti sudah mendekati pergantian nantinya ya, karena sudah ada aus. Oke, untuk masalah pastinya dari bearing cam. Oke, kita lepas bagian bearing cam dan kita lepas camnya ya. Jadi eksekusi dulu bagian cam atau bagian yang kita sudah dipastikan ada rusak bagian dari onderdil atau spare partnya. Nah, untuk bagian melepas as bagian rocker arm, teman-teman silahkan menggunakan
ada lubang ya di sini. Silahkan dicungkil dengan menggunakan obeng kecil supaya ini agak nongtot ke sininya ya. Nah di sini nanti bisa teman-teman bisa capit dengan menggunakan tang. Nah, seperti itu ya. Seperti biasa ini basic, tapi ini sebatas informasi saja. Jika teman-teman ada mengalami kesulitan cara melepasnya untuk bagian dari ini bagian camshaft. Nah ini bearing yang harus kita ganti ya. Ini suaranya pasti kasar sekali teman-teman. Ini kita lepas bagian ini TPI. Periksa bagian bearing-bearingnya atau roller armnya. Nah untuk yang bagian dalam yang kecil juga walaupun memang belum parah, disarankan juga langsung diganti berbarengan dengan bearing yang luar ya, untuk menghindari atau mengantisipasi nanti yang ini bagus yang dalam malah yang kena, nanti bongkar lagi biaya lagi ya. Jadi kita sarankan, bukan kita memang mau produk ini laku, tapi kita juga menginformasikan supaya tidak ada biaya tambahan-tambahan lain ketika nanti juga kena bagian yang dalamnya ya. Oke, kita juga tidak mau lah kasihan pada customer, kita cari solusi terbaiknya, tawarkan saja dan minta persetujuan saja ke pemilik kendaraan. Oke teman-teman, ini dua bearing yang kita harus ganti ya. Ini bagian yang dalam, nah ini sudah agak kasar juga, suaranya udah mulai ngirincing. Ini sudah pasti kasar, pasti suaranya ngawig-wig. Untuk bagian cam masih sangat bagus ini, walaupun agak hitam tapi ini masih sangat layak dipakai. Untuk silinder ada sedikit ini tapi tidak berpengaruh, sangat masih bisa memungkinkan dipakai. Cek busi. Nah ini busi teman-teman, untuk motor injeksi memang ada airnya, ada kode airnya, harus ada kode airnya ya teman-teman, khusus untuk motor injeksi. Disarankan menggunakan ada kode R-nya. Mau busi apapun itu diperiksa ada kode R-nya untuk menahan efek radiografi sehingga tidak mengganggu kinerja dari komponen elektronik injeksinya. Sedikit informasi juga teman-teman ya, ketika teman-teman melakukan pembongkaran bagian head, jika memang tidak diperlukan untuk bagian lem, nah jangan dilem ya, asal si bagian gasketnya menggunakan yang orisinil. Ini mengganggu ke bagian sirkulasi dari radiator yang menuju ke bagian silinder dan ke bagian head ya. Jadi dia tertutup oleh material karet. Ini sangat menghambat, sangat mengganggu ya. Oke teman-teman, kita lanjut kembali dan ini kita simpulkan dan tarik kesimpulan masalah utama motor Lexus suara kasar ini muncul dari bearing noken as atau bearing camshaft yang sudah bermasalah atau rusak ya. Jadi ini tinggal ganti ini, dan juga kita periksa yang lain dan beberapa part yang atau istilahnya tadinya penanganan sebelumnya itu yang bisa menjadikan hambatan, kita langsung melakukan perbaikan dan juga melakukan pergantian untuk gasket-gasket yang dilakukan pengeleman. Jika memang permukaan dari bagian head dan permukaan silindernya itu aman, tidak harus memerlukan bagian lem, kita ganti gasketnya untuk menghindari adanya hambatan akibat dari lem yang terlalu banyak seperti ini ya. Oke, jadi kita langsung ke penggantian unit
bearing, pembersihan bagian lem, dan pembersihan juga bagian ruang bakar, juga bagian piston tadi yang kita tawarkan ke customernya. Kita coba lakukan, tawarkan dulu untuk part yang harus diganti, kita tawarkan dulu dan informasikan, diestimasikan juga untuk biaya dan juga estimasi waktu pengerjaan juga. Tentunya nanti kita coba periksa dan coba dengarkan suaranya setelah kita melakukan pemasangan kembali ya. Nanti untuk pemasangan partnya nanti kita langsung spillkan dan videokan. Oke teman-teman, dilanjut ini untuk cara dan proses pemasangan dari komponen unit PPA ya. Nah ini cara merangkainya seperti itu teman-teman. Ini digabung disatuin seperti itu. Nah, untuk pernya di bagian ini posisinya seperti ini. Oke. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mohon Pak. Oke, itu untuk fungsinya ya. Nanti teman-teman untuk penekanan, nah ini fungsinya seperti itu. Ada tekanan. Ketika untuk memasang bagian cam, teman-teman silahkan sambil ditekan ya. Untuk bagian ini. Seperti itu. Ini sudah oke. Untuk yang sebelah sana yang tidak ada komponen PPA-nya sama seperti yang biasa ya. Oke, sip. Seperti itu. Tinggal dipasang untuk bagian-bagian penguncinya. Untuk menghindari adanya untuk bagian cam yang lepas ataupun bagian dari as rocker arm yang lepas, silahkan dikencangkan dan dipasang kembali untuk baut-bautnya ya, dan bagian dari ringnya ini. Oke, lanjut lagi ke nanti pemasangan dan kita nanti proses uji coba atau test drive. Oke teman-teman, dilanjut ke proses pemasangan ya. Nah ini teman-teman ya, jika memang tidak ada masalah di bagian kerataan atau kepresisian di bagian dari sambungan antara head dengan blok mesin ya, dimohon jangan menggunakan lem ya, dan juga digunakanlah gasket yang asli ya untuk menghindari kebocoran. Oke. Untuk piston kita tidak ganti terlebih dahulu, kita menyesuaikan budget dari pemilik kendaraan. Jadi kita pakai untuk piston yang lama karena memang masih bisa dipakai, tapi karena adanya aus kita tawarkan tadi, tapi memang belum ada persiapan. Oke. Untuk pemasangan ring piston, teman-teman seperti biasa lah, itu sudah basic ya. Jangan sampai ada posisi yang sejajar ya untuk bagian dari celahnya atau sambungan dari ring pistonnya. Nah, kita langsung pasang untuk bagian unit silinder ya. Silindernya kita pasang.
Ya. Oke teman-teman, dilanjut ya. Ini sudah semuanya untuk pemasangan bagian mesin. Permesinan sudah beres, kita pasang semuanya. Kita tinggal ganti atau istilahnya mengisi air radiatornya. Oke, ini kita isi untuk radiatornya. Kemudian nanti kita coba untuk tes suara mesinnya ya. Apakah sudah oke atau memang masih ada kendala, tapi mudah-mudahan dan memang sudah diganti untuk part-part terkait yang tadi kita bisa lihat ya. Untuk bagian bearing sudah kita lakukan pergantian ya. Oke. Oke, ini kita langsung coba starting untuk motornya ya teman-teman. Nah, oke. Suara mesinnya sudah kembali normal. Tidak kasar seperti yang awal kita masuk ke bengkel tadi. Jadi masalah utamanya itu dari bagian bearing dan faktor-faktor penunjang lain yang tadi kita informasikan. Mudah-mudahan menjadi bahan pembelajaran untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi referensi ya untuk video kami. Jadi manfaat dari video kami tidak hanya sebatas hiburan saja. Mudah-mudahan bisa menjadi satu tontonan yang berujung ke arah tuntunan yang lebih baik dan tentunya bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini terkait adanya motor Lexi yang kasar suaranya seperti suara helikopter lah ya. Acaranya seperti itu. Untuk itu informasi dari pemilik kendaraan ya, suaranya seperti helikopter gitu ya. Oke, jangan lupa ditonton ya, jangan lupa di like dan di subscribe, di share juga. Silahkan teman-teman untuk yang mau komentar juga di kolom komentar silahkan. Dan untuk ada video-video kami kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya mungkin untuk semuanya lebih bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.